Selamat datang di channel Ubah Diri bersama saya Sen Pollux dan dalam video kali ini saya akan membahas tentang kejujuran yang melatih kebohongan. Maksudnya gimana? Sebelum kita masuk ke materinya ya, izinkan saya untuk mengingatkan Anda untuk like video ini dan juga subscribe channel @ubah_diri111 sekarang juga. Oke, saya tunggu. 3, 2, 1. Oke, kita akan masuk ke materi utamanya dan kemungkinan video ini akan singkat ya. Jadi, pemicunya kenapa video ini dibuat adalah saya cerita dengan seseorang itu ya. Saya cerita dari seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya ya. Dan dia ini punya prinsip bahwa dia harus jujur. Oke. Tapi realitanya dia juga tahu caranya untuk berbohong. Dia punya prinsip harus jujur, oke? Tapi realitanya dia juga tahu caranya berbohong. Dan ketika dia berbohong itu kayak ada rasa kurang nyaman, ada rasa yang nggak enak di dalam pikiran dan perasaannya. Karena itu terjadi gap gitu ya, ada jarak antara prinsip yang dipegang dengan realitanya, oke, sama apa yang dia lakukan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa dia punya prinsip harus jujur, tapi secara realita dia juga tahu caranya berbohong. Dia jago untuk berbohong. Dari ceritanya dia, saya mengambil kesimpulan bahwa setiap dia berkata jujur, dia mendapatkan respon negatif seperti judgement atau penghakiman, bentakan, ya, diomelin, dimarahi, dan lain-lain, gitu ya. Tiap dia berkata jujur, dia mendapatkan respon negatif atau mendapatkan feedback negatif, gitu ya. Hasilnya adalah ketika dia selalu mendapatkan respon yang negatif atau mendapatkan feedback yang negatif, dia akan melakukan sebaliknya. Dia akan belajar bagaimana caranya untuk berbohong. Sehingga di kepalanya dia, ya, dia mengasosiasikan bahwa jujur sama dengan diomeli, dimarahi, dihakimi, dibentak, dan lain-lain. Sedangkan kalau bohong sama dengan dia mendapatkan rasa aman. Oke, dia mendapatkan rasa aman. Nah, ketika obrolan ini ya sambil 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 ngobrol gitu ya, sambil cerita gitu ya. Saya itu saya itu mengamati bahwa hal ini tuh terjadi di lingkungan terdekat, khususnya adalah keluarga dan juga pertemanan. Oke. Jadi ya kalau dari contoh orang tersebut gitu ya, dari orang yang ngobrol dengan saya, ketika dia jujur dengan keluarganya gitu ya, dia pengen A gitu ya. Saya itu jujur pengen ngelakuin A gitu ya. Tapi responnya itu jelek. Responnya itu negatif, feedbacknya itu kurang nyaman gitu ya. Di pertemanan pun juga gitu. Misalnya kita lagi curhat nih, kita jujur, kita curhat dengan teman kita. Tapi teman kita itu malah ngejudge, malah ngomel gitu ya, malah apa ya, ceramah gitu dalam tanda kutip, membuat kita itu jadi ngerasa nggak nyaman. Oke. Nah, dari pengalaman-pengalamannya orang tersebut dan mungkin dialami oleh kita juga gitu ya. Ketika kita jujur, ketika kita jujur dan ternyata feedbacknya itu kurang menyenangkan, feedbacknya itu negatif gitu ya. Tidak ada masukan sih, tidak ada masukan tapi kayak cuman hinaan, cuman celaan gitu ya, cuman dihakimi doang gitu loh. Ya, tapi tidak ada solusinya, ya kan? Sehingga orang tersebut atau mungkin kita semua juga belajar untuk berbohong gitu ya. Nah,
Saran saya memiliki saran nih untuk kita semua, oke, untuk kita semua karena kita manusia, kita selalu dan kita tidak bisa terhindar dari situasi sosial. Saran saya adalah pertama, kita harus respectful, kita harus menghargai orang tersebut. Oke. Kalau misalnya ada teman kita atau mungkin anak kita atau mungkin orang tua kita yang cerita gitu ya. Kita tuh hargain dia. Oke. Respectful, respect, menghargai. Oke. Jangan langsung dihakimi gitu loh. Jangan langsung kayak seperti dibodoh-bodohin gitu ya. Terus dijudge apa anak durhaka atau mungkin orang tua nggak becus bla 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 gitu ya atau mungkin temen apa nih apa ya sikapnya kurang gitu ya dan macam-macamnya lah ya penghakiman diomelin diceramahin dimarahin dibentak dan macam-macam oke lalu yang kedua fokuskan pada solusi gitu loh fokuskan pada solusi jadi daripada ngomel daripada ngejudge daripada bentak-bentak gitu ya marah-marah atau ngata-ngatain mending kita langsung fokus di solusinya gitu loh lalu poin berikutnya adalah kita harus punya empati. Empati itu gampangannya adalah kita mencoba untuk merasakan di posisinya orang tersebut itu seperti apa, gitu loh. Kalau bahasa Inggrisnya itu put yourself in other shoes, kalau nggak salah. Put yourself on other shoes atau in other shoes. Oke, kita taruh di sepatu, kita taruh di diri kita di sepatu orang lain. Jadi sudut pandang si orang tersebut, orang lain itu ya. Itu gampangannya empati. Oke, arti dari empati. Lalu poin berikutnya, cari tahu niatnya apa. Gitu loh. Kalau misalnya ada orang cerita gitu ya, dan melakukan mungkin suatu kesalahan ya, dia jujur dan itu mungkin di mata sosial itu salah. Kita tanyakan, niatnya itu apa? Oke, kita harus cari tahu niatnya apa? Apakah ada niat baik atau niat buruk gitu ya? Dan kalau misalnya kita sudah menerapkan 4 poin tadi, otomatis kita akan jadi lebih bijaksana, lebih kalem, lebih apa ya, ingin mengerti gitu ya, ingin mengerti, ingin memahami gitu. Jadi daripada ngomel-ngomel, daripada membuat apa ya, secara tidak langsung kita itu melatih dia untuk berbohong, jadi lebih baik kita bijaksana, ya, kurang lebih seperti itu. So, singkat aja, video ini singkat aja, dan jangan lupa untuk komen dan di-share video ini kalau ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton, sudah subscribe, sudah like, dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lanjutan gitu ya terkait video ini, atau mungkin ingin tanya sesuatu dan akan dijadikan konten, bisa komen di kolom komentar. So, terima kasih. Sen Pollux pamit. Sampai jumpa di video berikutnya.